Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dari kantor pusat Yakum. Kita akan bersama-sama menghayati dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kita bekerja kali ini. Maka mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami memahami bahwa setiap langkah demi langkah, ketika kami harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, kami ingin bersandar kepada Tuhan saja. Kali ini kami ingin menerima firman-Mu, biarlah setiap hal yang boleh kami dengar dan kami terima dapat menjadi berkat, dapat menjadi kekuatan yang menopang kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Yesaya 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memasuki masa Advent di pekan yang pertama atau mungkin pekan yang kedua ketika Anda mendengar renungan ini, kita sedang dibimbing di dalam suatu masa penghayatan tentang penantian datangnya Sang Juru Selamat. Kita sudah merancang bahwa akan ada Natal. Kita sudah merancang berbagai macam kesiapan acara, bahkan mungkin perayaan-perayaan seremonial tentang Natal. Tetapi hal yang krusial untuk kita pahami kali ini, bahwa Natal, kelahiran kedatangan Sang Juru Selamat, itu perlu disambut dengan kesiapan batin dan spiritual yang benar, yang jernih. Dan hal itulah yang diinginkan, bahwa di dalam tradisi gereja kita memasuki masa Advent itu ingin membimbing setiap jemaat untuk memiliki semacam kesadaran bahwa ketika kita menanti Sang Juru Selamat, ada hal-hal, ada satu fase yang harus kita hayati, di mana ada kesiapan hati, kesiapan batin. Dan nantinya ketika Sang Juru Selamat itu datang, kita siap untuk berkontribusi, untuk mengikuti apa yang menjadi teladannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kali ini adalah bagian dari cara Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa di dalam situasi yang tidak sedang baik, dalam situasi yang sedang krisis, kerajaan itu sedang merasakan bahwa Allah itu sedang menguji mereka. Kerajaan Israel yang sudah terpecah, yang menjadi lebih kecil di dalam kerajaan Yehuda, kali itu sedang menghadapi ancaman dari bangsa Asyur yang akan menghancurkannya. Mereka sudah bersiap akan ada bangsa asing yang melakukan serangan dan bangsa asing yang ingin melemahkan mereka. Maka nasihat Yesaya kali ini adalah nasihat yang ingin menegakkan untuk mengingatkan kembali bahwa esensi dasar dari keberadaan umat Yehuda, umat Israel yang berpegang pada perjanjian Allah, mestinya
dilakukan dan diwujudkan di dalam tindakan-tindakan sebagai bangsa yang bermartabat. Maka ketika dalam ancaman, ketika dalam situasi yang mendesak, di dalam situasi yang memprihatinkan, Nabi Yesaya ingin mengingatkan, ingatlah bahwa Allah sudah menggariskan satu tunas, satu harapan, satu penyelamat yang akan datang sebagai pengharapan, sebagai pewujud dari apa yang dimau oleh Allah. Tetapi bisa dimengerti bahwa kadangkala untuk punya optimisme dan pengharapan di dalam situasi yang sulit itu tidak selalu mudah. Bahwa ketika kita terhimpit, ketika kita berada di dalam krisis, kata-kata positif, kata-kata pengharapan itu seringkali justru menjadi bercandaan dan bukan memotivasi tetapi bisa melecehkan. Dan inilah yang harus kita waspadai Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa bacaan dari Yesaya ini muncul di dalam pekan Advent? Sebenarnya ingin mengajak kita, menghantarkan kita pada satu keprihatinan bahwa memang kata-kata untuk memotivasi ini justru hadir malah benarnya di dalam kondisi yang tidak baik. Kitab nabi-nabi selalu akan disampaikan, kitab kenabian itu ditulis persis sebagai refleksi bahwa keadaannya sedang tidak baik. Dan fungsi dari nabi adalah menyampaikan teguran. Fungsi dari nabi adalah menyampaikan pengharapan. Fungsi dari nabi adalah menyampaikan petunjuk supaya ketika kita di dalam keadaan yang tidak sedang baik ini, orang lalu punya orientasi dan punya arah gerak iman yang benar. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kali ini mengingatkan bahwa hadirnya Sang Juru Selamat itu, hadirnya penyelamat kita, itu harus dilandasi dengan kesadaran bahwa memang kondisi hari ini sedang tidak baik. Memang kondisi hari ini membuat kita tidak nyaman. Memang kondisi hari ini itu banyak sekali ulasan-ulasan yang menunjukkan kepada kita bahwa ada krisis, ada situasi yang akan sulit untuk kita hadapi. BPS, Badan Statistik, analisa keuangan, ekonomi makro, bahkan sebagian besar dari rancangan-rancangan kenegaraan, program-program kenegaraan itu dipersiapkan untuk mengantisipasi krisis di tahun-tahun yang akan mendatang. Apa relevansinya untuk kita? Bahwa ketika kita ini ingin belajar percaya, kitab Nabi Yesaya mau mengingatkan justru ketika orang-orang percaya itu berada di dalam situasi yang tidak mudah ini, maka disitulah iman untuk percaya akan penyelamatan yang akan hadir membawa keadilan, yang akan hadir membawa suatu pengharapan penyelamatan bagi kita semua, justru disitulah harus dihidupkan. Maka kalau kita sudah mulai merasa lelah, ketika kita sudah mulai merasa kita tidak memiliki harapan, kitab Yesaya, nasihat dari Yesaya kali ini akan menolong kita untuk memiliki satu pegangan bahwa Allah menghendaki kita punya pengharapan. Allah menghendaki bahwa kita punya tujuan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Maka kali ini Bapak, Ibu, dan Saudara, warga Yakum yang terkasih, kalau hari ini pekerjaan kita belum akan menjadi lebih mudah, kalau hari ini pekerjaan kita belum akan menjadikan kita lebih nyaman, Nabi Yesaya ingin berpesan kepada kita, tetaplah rawat optimisme, tetaplah rawat pengharapan, kendati situasinya sudah semakin memburuk, tetapi janji Tuhan untuk memberi tunas yang menyelamatkan kita itu tidak pernah berubah. Sejak masa lalu hingga hari ini kita diajak dan diajar untuk terus percaya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika Tuhan mengingatkan kami bahwa di hampir semua lapisan kehidupan kami tidak boleh berdiri sendirian selain mengandalkan Tuhan. Kami ingin percaya bahwa di dalam setiap usaha-usaha kami untuk bertahan selalu akan ada dinamika, selalu akan ada tantangan. Namun kami ingin terus percaya dan mendidik diri kami untuk dengan tekun merawat kepercayaan kami akan pengharapan bahwa Mesias akan datang
dan mereka yang akan menguji iman kami akan pula mendapat penghakiman. Biarlah kami terus berpegang, hanya Tuhan saja yang menjadi penopang dan kekuatan kami, sehingga kami dapat dengan tekun merawat semangat, merawat pengharapan kami. Kami berdoa bagi setiap pekerjaan kami berdoa bagi dinamika dan seluruh proses perbaikan di lembagamu ini. Kami ingin percaya bahwa Yakum yang memang diutus oleh Allah akan dicukupkan, akan ditopang dan dikuatkan oleh Allah sendiri melalui setiap kami yang bekerja, melalui setiap kami yang berjerih lelah, melalui setiap kami yang menanamkan dan mengikat komitmen baik di dalam melakukan panggilan Allah dalam pekerjaan dan kemampuan kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruhnya, keprihatinan kami, segala penderitaan kami. Kami ingin percaya bahwa Tuhan yang akan membebaskannya. Sehingga Tuhan kuatkanlah kami, kuatkanlah keluarga kami, kuatkanlah orang-orang yang kami kasihi dan rekan-rekan kerja kami, sehingga kami dapat bersatu padu untuk melakukan pekerjaan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ketekunan dan kesabaran, di dalam teladan yang menguatkan kita, serta penyertaan Roh Kudus, membimbing kita dan menopang langkah karya kita, kini sampai selama-lamanya. Amin.